Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul fasiqun.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Atiiullah wa rasul ulil amri minkum la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiq. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hadid surat 57 ayat 16. Bapak dan saudara jamaah Jumat rahimahullah, marilah di awal ibadah kita pada siang ini kita melepaskan beban pikiran dan perasaan kita dari beban-beban dunia yang hari ini makin hari makin kompleks, makin hari makin membutuhkan pegangan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu di setiap kemudian kita bebaskan pikiran dan perasaan kita supaya kita kembali kepada kemurnian akidah, menangkap nilai-nilai, ajaran-ajaran yang bisa kita jadikan bekal, menambah persiapan pengambilan kebijakan dalam kehidupan yang masih tersisa ini. Itu kita bersyukur kepada Allah karena masih ada iman dalam diri kita, masih diberi hidayah kepada diri kita, masih diberi kemampuan kepada diri kita, dan diberikan kemauan dengan kita untuk mencoba tetap menengok kembali kepada ajaran. Mudah-mudahan kepada saudara sekalian, menjelang kita meninggal, betul-betul juga lah kita adanya menemukan iman yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal kata Allah sebelum engkau benar-benar menjadi seorang muslim. Dan Rasulullah SAW kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Rasul yang merupakan sepakat dunia mengakui beliau adalah orang terbaik yang pernah ada di dunia ini. Dan kita bersyukur menjadi pengikut ajaran beliau, yang kita yakini satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan juga dalam kita meninggal kita menemukan juga hakikat-hakikat inti dari ajaran beliau yang mungkin bisa menyelamatkan kita dalam pertanggungjawaban kehidupan ini nanti kelak. Dan kita berharap juga memohon syafaat bagi Rasul ketika nanti di yaumul akhir tidak ada lagi yang bisa memberi bantuan kepada kita. Bapak dan saudara sekalian, surat Al-Hadid yang kita bacakan tadi, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas, dapat kita bacakan sebagai berikut. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Kalau kita termasuk orang yang beriman, maka Allah bertanya. Ini Allah yang bertanya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah, untuk khusyuk. Dalam ayat tadi dikatakan antak sa'abuhu. Belumkah datang waktunya bagi mereka yang beriman untuk tunduk hati mereka kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
dua hal mendasar. Belumkah datang waktunya kepada kita yang meyakini dan beriman kepada Allah untuk tunduk kepada Allah dan menerima kebenaran yang telah diturunkan. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Membaca terjemahannya saja Bapak dan Saudara, barangkali kita sudah bisa menangkap substansi daripada apa yang dipesankan oleh Allah di dalam ayat Al-Hadid 16. Kita ulangi, yang diseru itu orang yang beriman. Belumkah datang waktunya untuk khusyuk, untuk tunduk kepada Allah dan menerima kebenaran yang tentu dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan janganlah seperti orang-orang terdahulu yang mengingkari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yang diberi label mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Bapak dan Saudara, dalam sejarah Islam, ayat ini pernah tercatat ketika seorang pembegal ulung, perampok ulung yang hidup di zaman tabi'in itu sudah ulama Rasul. Dia perampok, makan masak mata, tidak peduli halal haram, bini orang bini awak. Begitu dia. Suatu malam dia ingin mengunjungi perempuannya. Dia panjat pagar rumah orang itu. Tapi di saat itu dia mendengar lantunan ayat ini. Alam yakni lillazina amanu. Apakah belum juga datang waktunya bagi orang yang beriman anfahsa'a qulub, untuk khusyuk hati. Dia dengar ayat itu. Dia sudah panjat pagar. Seorang perampok yang dikenal kemudian dengan nama Hudayl bin Iyad. Tersentak hatinya, masuk ke dalam kampungnya, lalu dia jawab, ya Allah, sekaranglah waktunya. Sekarang waktunya. Hati akan tunduk kepada Engkau ya Allah. Akan aku terima kebenaran. Dia turun, dia pergi ke satu rumah kosong. Kebetulan di rumah kosong itu ada kafilah yang sedang beristirahat menunggu malam berlalu supaya tidak dibegal oleh kelompok Hudayl bin Iyad. Terdengar percakapan, kata salah seorang, ayo kita berangkat malam ini supaya besok pagi kita sudah sampai di satu tempat. Kata yang satu lagi, jangan, ini wilayah begal, ini wilayahnya Hudayl bin Iyad. Baik kita terlambat daripada kita tidak selamat. Mendengar kalimat itu, Hudayl muncul pada orangnya. Sayalah Hudayl bin Iyad. Kaget, tapi tidak usah mas, Anda selamat. Tidak ada lagi begal yang namanya Hudayl bin Iyad. Ayat itu menegur hati. Dia terkenal kemudian sebagai seorang sufi, seorang ulama yang terkenal di Mekah dan Madinah. Banyak hadis-hadis yang diurainya di dalam ajaran-ajaran yang dia sebarkan. Artinya ayat ini kalau menyentuh hati seorang begal yang paling kasar, yang paling kejam di Asia Tengah, kawasan Arab. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, ayat ini juga untuk kita. Alam ya'nil ladzina amanu fattakhsha qulubuhum. Apakah belum juga datang waktunya bagi kita untuk khusyuk kepada Allah? Li zikrillah
wa ma nazala minal haq, dan terhadap kebenaran-kebenaran yang telah diturunkan. Kita di dalam masjid, mungkin ketika mendengar ayat ini kita tersadar, oh iya, saya harus melakukan sesuatu. Tapi begitu nanti kita membelakang masjid ini keluar menghadapi kehidupan nyata, masihkah ayat ini terngiang-ngiang begitu? Bapak dan saudara sekalian, kenyataan hari ini kita melihat, atau mungkin diri kita menganggap enteng melaksanakan dosa. Kadang-kadang kita serampangan saja menyerempet dosa. Sementara kita tahu bahwa itu semua adalah merupakan larangan yang harus kita patuhi. Kita sadari diri kita, betapa kita menyerempet dosa dalam hidup ini. Kita yang tahu jalan hidup kita. Coba kita renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin. Takkan sampai seorang hamba pada derajat ketakwaan. Takkan sampai seorang hamba pada derajat ketakwaan hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihil ba's. Sampai dia meninggalkan sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal yang bisa menggiring dia kepada sesuatu yang haram. Bukan yang haramnya. Ini hadis Nabi. Takkan sampai seorang hamba pada derajat ketakwaan sampai dia bisa meninggalkan, apakah bahasa yang lebih clear, sampai dia meninggalkan yang makruh. Kalau yang halal begitu, yang makruh saja. Karena dia khawatir kalau dia ikuti itu dia akan sampai pada yang haram. Kenapa ada seperti dia? Coba kita tengok diri kita. Apa kita menyerempet yang haram? Nah, orang yang akan sampai pada derajat takwa itu kata Nabi, dia meninggalkan sesuatu yang pada prinsipnya mungkin halal, tapi dia khawatir itu menggiring pada yang haram, dia tinggalkan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana selektivitas kita di dalam menentukan sikap dalam hidup ini? Sejauh mana? Banyak orang yang nyerempet di dalam kehidupan dan mencari-cari dalih untuk membenarkan perilaku. Kata Nabi, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa inna yaqtanina ala rajuli hatta likna. Waspadalah terhadap dosa-dosa yang kalian anggap ringan. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Mungkin kita menganggap aku tidak marah, ketik, aku tidak marah, aku ketik. Bukan Nabi tidak tahu, tidak ada hadisnya. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Waspadalah terhadap dosa-dosa yang kalian anggap sepele. Fa innahunna yaqtadina ala rajuli hatta yahdi. Karena itu semua bila terhimpun dalam dirinya, maka itu akan menimbulkan kecelakaan dalam hidup. Apa banyak sekali? Kalau kita bikin clear lagi, bagaimana orang-orang menyerempet dosa? Orang yang bekerja, dia bekerja,
Makan jerih payahnya berarti halal. Tapi bekerja pada tempat-tempat yang terjadi proses maksiat di situ. Nah, orang akan mendalilkan kan dia tidak ikut bermaksiat. Kan dia hanya memakan jerih payah. Iya. Tapi ketika kita membuat sesuatu proses maksiat berjalan dengan baik, maka kita bagian dari dunia ini. Sadar kita. Apa tempatnya dan di mananya? Silakan saja kita terjemahkan sendiri. Apa dan di mananya? Silakan saja kita terjemahkan sendiri. Orang-orang yang oportunis, bahasanya agak klise, sehingga kadang-kadang kalau kita tidak tahu, maka kita juga akan punya oportunis itu. Oportunis itu orang yang mendasarkan perbuatannya semata-mata untuk keuntungan dan kepentingan dirinya. Oportunis. Asal kabalaku. Asal kabalaku. Masalah belakangan itu kan. Adakah kita begitu? Kita nyerempet dosa. Maka apakah belum juga datang waktunya wahai orang-orang yang beriman untuk hatimu tunduk kepada Allah dan membenarkan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah? Apakah masih belum? Apalagi yang engkau tunggu? Apakah engkau menunggu ajalmu? Bapak dan saudara sekalian, di tengah kehidupan yang semakin gila seperti ini, luar biasa. Terkait dengan ini, saya kagum juga salah satu pesantren di Jawa Tengah keluarga saya. Dia pernah mendeklarasikan haram bagi pesantren saya menerima, katanya, bantuan MBG. Kenapa? Di dalam MBG terjadi sesuatu yang dia sebut sebagai korupsi. Maka kalau kita menerima proses itu akan berjalan terus, haram bagi santri saya memakannya. Sampai begitu orang menyelamatkan dirinya. Terlepas dari itu menurut fikihnya, silakan aja kita paham. Ada seorang kiai yang menyampaikan. Bapak dan saudara sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari berkata, "Innar rajula la ya'malul hasanah fayasiku biha wa yansal muhaqirati fayalqallahu wa qad afatat bihi." Seorang yang melakukan kebaikan, ini tolong paham. Seorang yang melakukan kebaikan dan terlalu percaya diri, kita merasa amal kita sudah cukup banyak, ya. Maka Ayyub Al-Ansari pernah mengatakan, seseorang laki-laki itu seseorang hamba yang melakukan kebaikan dan percaya diri dan meremehkan dosa-dosa, membentur-benturkan dia perilakunya kepada dosa-dosa, maka ia akan menghadap Allah dalam keadaan penuh dosa. Bapak dan saudara, Jumat ini diuntukkan kepada laki-laki untuk dia bisa mengendalikan diri. Fardu ain bagi khatib untuk menyampaikan sesuatu yang diharapkan bermanfaat bagi jamaah. Khatib sengaja memilih ini, mudah-mudahan bagi khatib sendiri, bagi kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa bangga dengan ibadah kita. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Jangan engkau hitung-hitung bahwa dirimu sudah pantas masuk surga. Boleh. Lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, sebelum engkau didatangi oleh sesuatu yang pernah datang kepada orang-orang yang sebelum. Coba tanya diri, pernahkah ada dalam diri kita terlintas amal saya sudah cukup banyak? Maka Al-Ansari mengingatkan, janganlah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia lanjutkan nasihatnya, wa inna rajula la ya'malu sayyi'ah
syah. Fala yazalu minha munsiqan hatta yalqallahu aminan. Bisa jadi ada seseorang yang melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu menghantui dirinya, menyebabkan dia menyesal seumur hidup, dan biasanya diiringi dengan taubat dan segala macam. Maka orang seperti ini akan datang kepada Allah dalam keadaan aminan, dengan penuh keamanan. Hadis lain dikatakan, la aradallahu ka'abdihi khairan. Jika Allah berkehendak kepadamu bahwa engkau adalah hamba yang terbaik, fabasyarahu bi'uyubin nafsi. Yang terbayang di pikiranmu itu hanya aib dirimu saja. Bukan seperti yang diingatkan pertama oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Orang yang berbuat baik tapi terlalu percaya diri dengan kebaikan, akhirnya dia terdorong untuk menyerempet dosa, maka ketika nanti menghadap Allah, dia penuh dengan dosa. Bapak dan saudara sekalian, banyak hal yang bisa kita buka sebenarnya. Saya ingin menyampaikan, ada seorang pengarang dari Jogja. Yang pertama, Fakhruddin Razi. Dia menuliskan ada 40 dosa yang diremehkan. Jika saya baca itu, banyak itu yang sudah menjadi kebiasaan. Banyak. Dan malah menjadi peraturan. Misalnya, kita dilarang meminta jabatan. Abu Hurairah pernah dimarahi. Abu Hurairah minta pada Nabi, mungkin tidak saya ini jadi gubernur dia. Engkau lemah, kata Nabi. Hari ini ada peraturan, kalau kita mau dapat jabatan, kita bidding, kita ikut lelang. Jika saya masih aktif itu, berat sekali rasanya. Tapi disuruh, kamu harus lelang ini. Tapi disuruh, karena itu prosedur. Coba saja Bapak dan Saudara, meminta untuk diangkat sebagai jabatan. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, saya tidak akan memberi kepada orang yang meminta atau orang yang berambisi untuk sesuatu jabatan. Tapi hari ini itu menjadi apa? Namanya lelang jabatan, lelang terbuka, memohon secara tertulis. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Dari 40 hal yang disampaikan oleh Fakhruddin Razi tadi, banyak hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam hidup, pada prinsipnya itu adalah dosa-dosa yang harus kita. Bapak dan saudara sekalian, tentu waktu kita. Oleh karena itu marilah kita kembali buka hati dan pikiran kita. Kita coba menengok perilaku hidup ini. Jangan berpedoman pada apa yang terjadi. Kembali kepada kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi pernah mengingatkan, nanti satu saat akan datang zaman yang dimana engkau tidak bisa lagi berpegang pada apa yang engkau lihat. Satu-satunya jalan adalah engkau kembali kepada kitabullah dan Sunnah Rasul, dan engkau gigit dengan gerahammu, pertahankan itu sampai engkau mati. Sampai begitu Nabi mengingatkan. Jadi apa yang akan terjadi ini, Nabi kita itu adalah orang yang maksud, orang yang tahu apa yang terjadi, karena dibimbing secara penuh oleh Jibril yang memang diperintahkan oleh Allah. Maka seluruh kitabullah dan Sunnah Rasul itu adalah pedoman yang mutlak, adalah pedoman. Bapak dan saudara, inilah tugas kita hari ini. Di tengah-tengah hiruk pikuk hidup dunia yang makin hari makin tidak terkendali, tidak tahu lagi. Kalau ingin benar, benarlah dengan diri sendiri atas apa yang diyakini. Tapi kalau kita ingin benar melihat orang lain, jangan-jangan nanti kita terjebak dalam kebenaran yang keliru, dan nanti di yaumul akhir kita akan menyesal. Ingat hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Hadis ini sering saya ulang-ulang. Sesungguhnya
amal-amal yang terakhir itulah yang menentukan. Mungkin kita waktu muda, waktu kecil, waktu segala macam kita termasuk orang yang taat, yang baik. Tapi ketika akhirnya kita keliru, innamal a'malu bil amal. Amal kita itu akan diukur dengan penutupnya baik atau tidak. Maka salah satu doa kita kepada Allah kan, Allahumma khtim ajalana wa amalana bi kalimatin la ilaha. Allahumma khtim ajalana wa amalana ya bi husnil khatimah wa bi kalimatin la ilaha. Akhir itu yang menentukan, yang dilihat itu. Maka Nabi mengatakan, kata para sahabat, ya, ketika engkau dalam keadaan kafir masuk ke dalam Islam, maka seluruh kekafiranmu akan dihapus, yang dihitung sejak saat itu. Nah, kalau kita yang sudah beriman semenjak lahir, kebetulan orang tua kita adalah orang-orang mukmin, tapi jangan-jangan di akhirnya kita katakan innamal a'malu bil amal. Jangan remehkan itu. Maka Nabi mengatakan tadi, bahkan kalau yang halal sekalipun, itu rasanya ada yang menggigit kepada dosa, tidak. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang mungkin semua kita tahu, diharamkan bagimu memakan sesuatu yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Ketika kita makan ayam di restoran, yakinkah kita bahwa itu disembelih dengan menyebut nama Allah? Nah, kalau hadis yang pertama tadi kita katakan, tidak akan sampai seseorang kepada yang takwa itu sampai dia meninggalkan sesuatu yang halal yang dia ragukan mengantarkan dia pada yang takwa. Sampai begitu Nabi mengingat. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, maka hidup ini perlu dicermati. Kita perlu belajar lagi. Kita perlu belajar. Maka cari yang aman. Apa yang aman? Laut itu halal, ikan itu halal, termasuk bangkai. Tapi kalau kita betul-betul sudah yakin tidak ada masalah. Tapi ada satu hadis yang menjadi jalan keluar. Tapi ada juga ulama yang tidak sepakat dengan itu. Kata Aisyah sekali waktu, ya Rasul, ini ada Badui mengantar badannya. Saya ragu apakah dia ingin disembelih dengan menyebut Allah. Kata Nabi, masak saja. Nanti waktu makannya kita baca bismillah dengan niat satu mengganti bismillah kalau ketika menyembelihnya tidak menyebut Allah, dan yang kedua bismillah boleh kita memakan. Tapi ada juga ulama yang tidak sepakat. Maka tergantung kita mencari kebersihan hidup kita. Banyak pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Di hatimu itu akan selalu terbisik dua hal, keigaran dan ketakwaan. Kamu pilih yang mana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Itu bukti kehebatan ciptaan manusia, Pak. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan diciptakan diri itu dengan sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita diberi pilihan, tidak boleh menyalahkan. Diberi akal, diberi pikiran, diberi iman. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Bapak dan Saudara sekalian, memang masih banyak hal yang harus kita bongkar lagi dalam praktek-praktek kehidupan yang perlu memerlukan kewaspadaan kita semua. Tapi setidaknya khutbah pendek ini bisa merangsang kita berpikir untuk mencoba mencermati dan mencari lagi apa yang saya lakukan dalam hidup yang masih tersisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. La'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم ذكرهم معرضون. Ayat ini juga sering kita dengar. Allah mengingatkan, kalaulah kebenaran itu mengikuti seleramu, itulah terjemahkan secara harfiah ya, yang kasarnya aja ya. Kalaulah kebenaran itu mengikuti seleramu, ahwa itu hawa. Lapas ada di samawat wal aman ini, maka bumi dan langit itu sudah hancur dan isinya sudah lama. Sebenarnya kami kata Allah telah mendatangkan Al-Quran wa atainahu untuk mengingatkan kita. Sudah datang Al-Haq Rabbik ala dan al-Murtari sudah datang. Tapi sebagian besar kita ini adalah orang-orang yang mengingkari kebenaran. Bapak dan saudara, mudah-mudahan kita bisa teringatkan Fudail bin Iyad, seorang perampok besar, tersentuh hatinya pada saatnya dia menjadi seorang sufi terkenal dan tercatat dalam sejarah. Kita tidak usah jadi sufi. Kita luruskan saja sesuatu yang mungkin tergelincir dalam hidup. Mudah-mudahan khutbah ini titik awal proses kita menentukan sikap tanpa harus kembali lagi kepada kekeliruan yang mungkin pernah kita lakukan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal amwat innaka sami'un qaribun mujib ya Allah ya Hajar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa aqim kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa udkhilna jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la